bahwa terobosan itu adalah maunya Tuhan. Yuk kita lihat ayat firman Tuhan di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-18. Rekan saya Pak Bari akan bacakan buat kita Yesaya 30 ayatnya yang ke-18. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Dengar baik, Tuhan menanti-nantikan. Tuhan sangat rindu. Tuhan sangat ingin. Tangkap ini, pegang ini, taruh di hatimu, taruh di pikiranmu. Tuhan sangat ingin, Tuhan berhasrat supaya kamu alami kebaikannya, kamu alami terobosannya. Yang percaya bilang amin. Amin. Lanjut Pak, ayatnya bilang apa? Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab itu ia bangkit hendak apa? Menyayangi kamu. Masalah apapun yang terjadi di hidupmu, tantangan apapun yang sedang terjadi di hidupmu, saya mau bilang, jangan kecut hati, jangan tawar hati. Ada Tuhan yang menyayangi kamu. Yang percaya bilang amin. Amin. Ada Tuhan yang menyayangimu. Lanjut terus. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Dalam teks lain, terjemahan sederhana Indonesia dikatakan Tuhan adalah Allah yang berbuat. Allah adalah Allah yang berbuat yang tepat, yang benar. Lalu dikatakan apa? Berbahagialah. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saya suka dalam terjemahan The Message Bible, next slide, dikatakan God's not finished. Saudara mungkin merasa, Pak, bulan lalu saya sukacita, saya senang, Tuhan berkati saya, Tuhan tuntun saya, Tuhan sertai saya, Tuhan kasih terobosan. Saya mau bilang, God's not finished. Ada berkat berikutnya yang Tuhan sediakan, terobosan berikutnya yang Tuhan sediakan buat kamu. Amin. Masuk bulan Agustus, Tuhan ajak saudara beriman lagi, percaya lagi. Amin. Lalu dikatakan bahwa Tuhan menunggu waktunya berbuat yang tepat. Amin. Berbuat yang apa? Tepat. Lalu dikatakan do everything right. Everything those who wait around him are the lucky one. Pegang dadamu, bilang I am the lucky one. Amin. Saudara orang yang paling beruntung karena Tuhan sayang saudara dan Tuhan akan tunjukkan terobosan terjadi di hidupmu. Bagaimana Tuhan melakukan hal yang tepat? Dengan cara apa Tuhan lakukan hal yang tepat? Yang pertama, saya mencatat bahwa Tuhan akan membawa orang yang tepat di hidupmu. Amin. Pastikan minta sama Tuhan agar orang-orang yang tepat ada di hidupmu. Slide berikutnya boleh dibaca Pak Bari. Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Siapa? Yuk baca sama-sama 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Ingat Yesus kasih perumpamaan, ada penabur benih gandum, tapi di malam hari ada yang nabur lagi ilalang. Ada orang yang dibawa Tuhan datang di hidupmu, tapi kadang-kadang ada orang yang dibawa si jahat datang di hidupmu. Kelihatan kok kalau orang itu diutus oleh Tuhan, dia akan bawa berkat di hidupmu. Kalau orang itu diutus oleh si jahat, dia akan ambil berkat dari hidupmu. Ingat, berkat bukan cuma uang, berkat bukan cuma kesehatan, berkat juga damai sejahtera, berkat juga semangat, amin. Berkat juga kekuatan untuk hadapi masalah, berkat juga kekuatan untuk hidup kudus. Kalau datang dari Tuhan, sekalipun diberita hari-hari ini harga naik, hari-hari ini semuanya susah, orang yang datang dikirim Tuhan akan bilang sama saudara, hari ini biarin susah, biarin hari-hari ini kelihatannya semuanya sulit, dapat kerja susah, banyak orang di PHK, tapi percayalah masih ada Tuhan. Tuhan itu hidup, Tuhan bisa pelihara kita. Nah, orang yang dari Tuhan pasti kasih berkat. Tapi kalau dari si jahat biasanya gini, hari-hari ini susah semuanya, sulit semuanya. Ya enggak, ya wajarlah kalau kita jadi cemas, wajarlah kita jadi stres,
wajarlah kita jadi khawatir. Wajar kalau kita jadi panik. Nah, kalau sampai di titik itu saja dan dia tidak kasih kekuatan, dia ambil semangatmu, itu bukan dari Tuhan. Kalau ada orang di sekitarmu kayak gitu, saya mau bilang, jangan biarkan perkataannya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi masuk kuping kiri pun tidak boleh ada di hidup kita. Amin. Dan Tuhan pakai orang, sama-sama bilang Tuhan memakai orang. Orang yang tepat, sama-sama bilang, untuk membuat terobosan di hidup saya. Minggu lalu kita bahas Paulus. Ingat kita bahas siapa? Paulus yang sukses, yang berhasil kan? Dia berhasil, nggak kecewa, nggak marah, di penjara, dipukul, didera, tapi dia bilang apa yang terjadi padaku menyebabkan kemajuan Injil. Dia berhasil tetap semangat. Dia berhasil menulis jauh lebih banyak dari murid yang lain. 2/3 perjanjian baru yang tulis Paulus. Tapi saya mau katakan Paulus yang hebat itu, Paulus yang berhasil itu, jauh sebelumnya bisa berhasil, ada terobosan di hidupnya karena Tuhan menaruh orang yang tepat ada di hidupnya. Waktu Saulus, namanya dulu Saulus, kejar-kejar anak Tuhan. Bahkan kita tahu Stefanus matinya diapain? Dirajam. Saulus ada di situ. Saulus mengejar murid-murid yang percaya Yesus dan berencana membunuh mereka semua. Tapi di perjalanan ke Damsyik kemudian Tuhan jumpai dia, dan Paulus kemudian buta. Waktu Paulus buta, Tuhan kirim Ananias untuk tumpang tangan kepada Paulus agar Paulus bisa melihat kembali. Saya ulang ya, Tuhan kirim Ananias untuk tumpang tangan pada Paulus agar Paulus bisa melihat lagi. Saya doa lewat kisah ini, masuk bulan Agustus ketika ada tantangan, ketika ada masalah, dan engkau nggak tahu apa yang harus engkau perbuat, engkau nggak tahu apa yang sedang terjadi menurut rencana Tuhan di hidupmu, Tuhan kirim Ananias sehingga matamu bisa terbuka, kau tahu bagaimana harus merespon, kau tahu bagaimana harus bereaksi. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Akan ada orang yang tepat yang Tuhan kirim di hidupmu supaya kau bisa melihat segala sesuatunya dengan jelas. Amin. Dan Paulus akhirnya melihat kembali dan dia mau melayani Yesus sekarang. Tapi saya mau bilang, waktu dia mau melayani Yesus, masa lalunya membuat dia nggak bisa dipercaya oleh murid-murid yang lain. Bahkan jemaat pun nggak percaya sama Paulus. Tapi waktu Paulus menghadapi, saya menyebutnya tembok penghalang. Kalau ada tembok penghalang, harus kita apain? Terobos. Amin. Dan Tuhan mau ada terobosan di hidup kita, ada breakthrough di hidup kita. Dan Tuhan buat terobosan dengan menaruh orang yang tepat. Datang Barnabas. Datang siapa? Barnabas. Next slide. Arti namanya adalah son of encouragement, anak penguat. Dia yang memberi kekuatan kepada Paulus untuk bisa dipercaya. Dia datang kepada murid-murid dan dia datang kepada para jemaat. Kalian mungkin boleh nggak percaya Saulus yang udah jadi Paulus ini beneran bertobat atau punya rencana jahat. Biar saya jaminannya untuk kamu harus percaya pada pertobatannya. Barnabas datang, Barnabas orang yang tepat ketika ada tembok penghalang. Paulus bisa menerobos karena Barnabas menjamin Paulus. Saya doa bulan Agustus ini, ketika engkau mungkin di tempat kerja, ketika engkau berhadapan dengan masalah yang harus diselesaikan, dan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin saya nggak percaya sama orang ini, saya nggak percaya sama orang ini, Tuhan akan kirim Barnabas di hidupmu dan bilang, aku yang jamin dia dapat dipercaya, supaya engkau bisa melangkah lagi, supaya engkau bisa berhasil, supaya engkau dapat terobosan. Itu tepuk tangan dulu yang dasarnya. Amin. Bahkan setelah itu akhirnya Paulus bisa melayani. Tapi setelah itu ada hambatan lagi. Bukan ada hambatan, ya dalam pelayanan, dalam hidup ini seringkali ada masalah, ada tantangan. Waktu dalam pelayanannya dia sampai ke Makedonia. Di 2 Raja-Raja 7 ayat 5, boleh dibaca Pak Bari? 2 Raja-Raja 7 ayat yang kelima. 2 Korintus 7 ayat yang kelima, 2 Korintus 7 ayat kelima, boleh dibaca.
Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, Kata Paulus, kami tiba di Makedonia, lalu apa yang terjadi? kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana kami mengalami kesusahan. Ulang lagi Pak, pelan-pelan ulang lagi, 2, 3. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. jadi lelah, burnout, lalu lanjut. Di mana-mana kami mengalami kesusahan. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, Dari luar pertengkaran dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. dan dari dalam ketakutan. Mungkin datang momennya, waktunya masuk Agustus ini, walaupun kita mengawalinya dengan doa, dengan percaya, ada momen kita mungkin rasanya terlalu banyak yang diurus di luar, membuat di dalam ada ketakutan, ada keraguan, bisa nggak ya lewatin ini? Ada rasa lelah. Tapi saya mau katakan, ketika saudara ada di momen itu, Tuhan adalah Tuhan yang desire, Tuhan adalah Tuhan yang rindu, berhasrat. Kau bisa menerobos semua itu dan dapat kesegaran yang baru. Yang percaya bilang amin. Sehingga engkau bisa melanjutkan hidupmu, melangkah lebih jauh. Karena ketika Paulus ada dalam keadaan itu, Tuhan mengirim Titus untuk menghibur Paulus. Ayat 6, boleh dibaca ayat 6 Pak Bari. 2 Korintus 7 ayat 6. Bahasa Indonesia masa kini. Tetapi syukurlah, Allah selalu membesarkan hati orang yang putus asa. Allah selalu membesarkan hati orang yang putus asa. Tapi Allah memakai orang, dan di konteks Paulus, baca terus. Ia menyegarkan hati kami. Paulus berkata, ia menyegarkan hati kami dengan kedatangan Titus. Saya doa kalau saudara berhadapan dengan momen-momen di mana saudara rasanya lelah, banyak yang harus dikerjakan, tapi di dalam rasanya khawatir, takut, ragu, Tuhan akan kirim Titus-Titus yang membuatmu semangat lagi, yang membuatmu segar lagi, amin, sehingga kau bisa melangkah lebih jauh. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Bulan ini pasti ada terobosan dari Tuhan. Amin. Dengan cara apa Tuhan melakukan yang tepat? Bawa orang yang tepat di hidupmu. Tapi bukan hanya bawa orang yang tepat saja di hidupmu, Dia akan membawamu ke tempat yang tepat. Amin. Apalagi hari-hari ini kita sedang melihat banyak orang di PHK, daftar kerja susah, harga naik, sama dengan resesi rasanya, semuanya susah. Waktu saudara dengar itu di berita, saya mau bilang jangan khawatir. Keadaan seperti ini bukan baru terjadi. Zaman Abraham ada resesi. Dan akhirnya Abraham kita tahu dipelihara lewat Raja Abimelek. Zaman Ishak ada resesi. Dan akhirnya Ishak diperintah Tuhan menabur di tanah yang kering, gak ada hujan. Tapi dia menuai 100 kali lipat. Dan kejadian 26 berkata bahwa Ishak orang itu menjadi kaya, kian kaya, dan amat kaya. Di tengah resesi ada orang yang kaya, kian kaya, amat kaya. Di tengah resesi ada Abraham yang dipelihara satu raja. Zaman Elia ada resesi, zaman Elisa ada resesi. Bahkan zaman setelah Yesus naik ke surga, rasul-rasul, zaman rasul-rasul ada resesi. Kalau saudara baca di Kisah Rasul 27, mereka akhirnya mengumpulkan suatu dana dan untuk membantu orang yang lain karena ada resesi. Jadi resesi, kesusahan ekonomi bukan baru terjadi. Kalau hari ini terjadi, saya mau bilang sebagai hamba Tuhan, jangan takut. Pegang dadamu, bilang saya nggak takut sama resesi, karena Tuhan punya terobosan. Amin. Di zaman Elia ada resesi, tapi Tuhan mau memperlihatkan kepada kita orang yang punya hubungan sama Tuhan. Di tengah resesi, dia punya terobosan yang supranatural, dipelihara Tuhan. Amin. Tuhan memerintahkan untuk Elia pergi ke tepi sungai Kerit. 1 Raja-Raja 17 ayat 4-nya bilang apa di sana Pak Bari? Boleh baca. 1 Raja-Raja 17 ayat yang keempat. Kau dapat minum dari sungai itu. Kau dapat minum dari sungai Kerit itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan. Burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Untuk memberi makan engkau di mana? Di sana di mana? Di tepi sungai Kerit. Tuhan bawa Elia di tempat yang tepat. Di mana? Di tepi sungai Kerit.
Kalau Elia nggak ada di situ, dia nggak dapat makanannya. Karena alamat yang dikirim Tuhan, waktu pesen Gojek yang nganter, GoFood yang nganter, GrabFood yang nganter burung gagak, alamatnya di tepi sungai Kerit. Saya mau katakan, buat saudara yang punya hubungan sama Tuhan, di hatimu, saya percaya ada kompas. Kompas apa? Petunjuk arah. Amin. Ada kompas ilahi yang menuntunmu untuk ada di tempat yang tepat, sehingga ketika orang lain mengalami kesulitan, saudara ditolong dan dapat terobosan. Amin. Ini satu rahasia besar nih. Kalau saudara baca akhir zaman, saya ulang ya, akhir zaman, 1/4 bumi, penduduk bumi 1/4-nya Alkitab yang bilang binasa. Oleh karena pedang, oleh karena perang, oleh karena kelaparan, oleh karena binatang buas di bumi. Kalau saudara baca binatang buas di bumi dalam bahasa aslinya, binatang yang sangat kecil tapi mematikan. Apa itu? Virus. Ada di mana Pak Pendeta ayatnya? Wahyu 6 ayat 8. Gak bisa dihindari, di akhir zaman itu terjadi. Tapi kalau saudara ngerti Wahyu 6 ayat 6 bilang apa? Janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kalau saudara ada di tempat yang ada minyak anggur, akhir zaman ada kekacauan, ada kematian, ada maut. Dengar baik, yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Kalau saudara ada di tempat itu, saudara ada di alamat di mana saudara dapat terobosan. Amin. Dan saya bersyukur berhadapan di depan orang-orang yang datang ke alamat yang tepat di akhir zaman, saudara dapat terobosan, tidak dirusakkan. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Elia ada di tempat yang tepat. Makanya orang kelaparan, dia nggak kelaparan. Dia makan di tepi sungai Kerit. Makan apa dia? Diantarnya burung gagak tadi. Makan apa? Roti dan daging. Roti daging. Saudara nanti baca di 1 Raja-Raja 17. Makan apa? Roti daging. Apa itu roti daging? Hamburger ya. Mayonaise-nya tambahin Pak ya. Pedasnya sedikit, 1 dibungkus, 1 di sini ya. Hujan-hujan lagi enak ya. Panas-panas diangetin dulu ya kan. Puji Tuhan, haleluya. Roti daging, hamburger. Dapat dari mana? Nah, ini pertanyaan lagi. Dapat dari mana hamburgernya? Alkitab bilang dari istana. Punya siapa itu hamburger? Punya siapa? Di istana yang tinggal siapa? Gampang itu. Raja. Siapa namanya? Ini Pak Pendeta kayak kuis Alkitab ya kan. Raja Ahab. Istrinya siapa? Isabel. Siapa Raja Ahab dan Isabel? Orang yang memusuhi Elia. Dengar baik 2 slide setelah ini. Kalau saudara bangun hubungan sama Tuhan dan saudara digerakkan Tuhan, ditaruh Tuhan di tempat yang tepat, saya percaya tidak ada yang bisa menghentikan terobosan terjadi di hidupmu, bahkan musuhmu sekalipun. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Tuhan. Makanya kita orang yang datang pada Tuhan bukan karena alasan ingin mujizatnya. Slide berikutnya. Kita orang yang datang pada Tuhan karena mau bangun hubungan dengan Tuhan. Dan orang yang bangun hubungan dengan Tuhan pasti dituntun Tuhan ada di tempat yang tepat untuk menerima mujizat dan terobosan. Amin. Saudara disemangati, saudara dikuatkan. Mana yang dikuatkan, lambaikan tinggi tangannya, sama-sama bilang ada terobosan bulan ini pasti terjadi di hidup saya. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat. Tapi kadang-kadang kita terlalu bergantung dengan apa yang secara fisik kita lihat, dan kita sudah terbiasa. Mungkin Elia sudah terbiasa. Tenang aja, bentar lagi burung gagak datang antar roti daging dari istana. Di pagi hari, sore juga kemudian dia mulai ingat lagi, tenang aja, nanti sore ada roti daging dari istana diantar burung
untuk menjaga hatinya Elia, maka Tuhan seringkali harus goncang kenyamanan itu. Sungai Keritnya kering, nggak ada air lagi di situ. Burung gagak nggak datang lagi. Karena Tuhan bilang, aku punya next level, aku punya terobosan berikutnya. Bagaimana aku akan memelihara kamu di tengah resesi? Makanya saya bilang, ketika kenyamananmu digoncang, itu bukan berarti kamu sedang mengalami kehilangan, tapi itu adalah sebuah tanda bahwa Tuhan akan membawamu di level berikutnya. Kamu dipelihara lewat caranya Tuhan. Amin. Karena kemudian burung gagak nggak antar roti daging lagi, tapi sungai Kerit nggak lagi keluar airnya, ada airnya kering, dan Tuhan bilang pergi ke Sarfat. Oh, sekarang Tuhan mau memelihara di Sarfat. Oh, mungkin di Sarfat ada pengusaha besar, di Sarfat mungkin ada orang hebat, mungkin gubernur, mungkin rajanya. Nanti di sana saya dikasih makan. Tapi Tuhan bilang, bukan. Kamu ketemu janda di sana. Saudara jangan. Saudara harus ngerti konteks di perjanjian lama. Janda itu artinya orang nggak punya suami. Ya sehari ini juga sama Pak Pendeta, ya kan? Maksudnya nggak punya yang melindungi, nggak punya yang menyediakan. Jadi gambaran orang yang lemah. Dipelihara sama orang yang lemah. Nggak salah nih Pak Pendeta, nggak salah nih Tuhan. Oh, mungkin jandanya ditinggalkan oleh suami yang banyak harta kali. Tapi waktu Elia datang, janda itu cuma punya tepung sedikit, minyak sedikit. Supaya kita sadar, yang memelihara dia bukanlah burung gagak atau janda itu, tapi yang memelihara dia adalah Tuhan. Amin. Kadang-kadang kenyamanan kita harus digoncang supaya kita mungkin sudah terlalu nyaman dan buat kita lupa bahwa yang memelihara kita adalah Tuhan. Kita pikir yang pelihara kita adalah organisasi, yang pelihara kita, yang buat kita dapat uang adalah tempat kerja, yang buat kita dicukupi adalah bisnis kita, yang buat kita bisa makan adalah karena saya masih kerja. Kita lupa yang buat kita bisa makan adalah Tuhan. Makanya seringkali digoncangkan kenyamanannya. Kehilangan pekerjaan, saya mau bilang bukan hilang kerjaannya, tapi Tuhan seringkali mau bawa kita, menunjukkan kepada kita desire-nya, kerinduannya, hasratnya, untuk menunjukkan Tuhan punya terobosan berikutnya buat hidup kita. Jadi saya mau bilang, kalau saudara hari ini mungkin sedang mengalami kehilangan, sedang mengalami sesuatu yang menurut saudara kerugian, saudara anak Tuhan, gak ada yang random terjadi di hidupmu. Yang percaya bilang amin. Gak ada yang tanpa tujuan terjadi di hidupmu. Amin. Hidupmu di bumi adalah idenya Tuhan. Jadi Tuhan pasti punya sesuatu di hidupmu. Apa itu Pak Pendeta? Bahwa kamu melihat terobosan berikutnya di hidupmu. Dia tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Karena kemudian kita tahu Elia dipelihara lewat janda di Sarfat ini. Dengan cara janda ini buatin roti bundar kecil dulu buat Elia, dan baru buat dia dan anaknya. Mujizat terjadi. Tepung gak habis-habis, minyak gak habis-habis, sampai selesai resesi. Cukup. Percayalah, dunia boleh resesi, kamu anak Tuhan. Selama kamu ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, selama kamu sadar yang memelihara kamu bukan tempat kerja, bukan bisnismu, bukan penghasilanmu semata, yang memelihara kamu Tuhan. Tuhan tidak akan membuatmu kelaparan, kekurangan. Tuhan pasti memeliharamu. Tuhan mau saudara hidup dalam rencana Tuhan yang tepat. Saya ulang, hidup dalam rencana Tuhan yang tepat. Alkitab bilang, rancanganku bukan rancanganmu, caraku bukan caramu. Cara Tuhan sama cara kita beda. Tapi kita orang-orang yang mau hidup dari caranya Tuhan. Amin. Janda di Sarfat itu caranya, harusnya tepungnya tidak dia bagi untuk buatkan roti bundar bagi Elia. Tapi dengar baik, Tuhan mau kita alami terobosan ketika kita hidup dalam rencana Tuhan yang tepat. Ingat ketika
Tuhan mau orang Israel tidak selamanya di padang gurun, masuk ke Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Yosua tuntun mereka setelah menyeberangi sungai Yordan dengan mujizat. Sekarang ada tembok penghalang, namanya tembok Yeriko. Dan bagaimana merobohkan tembok Yeriko itu? Dengan memukulnya, dengan bawa balok yang panjang, dobrak. Tuhan bilang bukan gitu caranya. Caranya kamu keliling tiap hari selama 6 hari, tutup mulut. Kadang-kadang penghalang-penghalang di hidup kita dihancurkan ketika kita belajar tidak bersungut-sungut. Karena nenek moyang mereka belajar sungut-sungut dan mati semua di padang gurun. Generasi kedua masuk melewati sungai Yordan, sekarang ada tembok Yeriko. Tuhan mau mereka pakai cara Tuhan, bukan cara mereka. Oke, ada hambatan, ada halangan, jangan sungut-sungut. Bukan 1 hari, 2 hari. Kalau nggak bisa ngomong baik, tutup mulut. Jangan ngomong negatif, jangan ngeluh. Setiap kali mau ngeluh, amin. 6 hari keliling. Kalau udah bisa tutup mulut, nggak ngomong negatif, cara merobohkan penghalang di depanmu, dengar baik, pakai caranya Tuhan. Sorak-sorai, speak faith, perkatakan iman, Tuhan bersamaku, perkatakan firman, Tuhan ada di dalamku, Tuhan penolongku, Tuhan pembelaku. Dan ketika mereka sorak-sorai, tembok itu roboh. Amin. Terobosan terjadi. Mereka masuk ke tanah Kanaan. Tuhan mau saudara masuk ke tanah Kanaan. Amin. Pakai caranya Tuhan. Amin. Waktu kita kekurangan, kadang-kadang kita caranya kita, karena saya cuma punya sedikit. Gimana caranya? Genggam erat-erat. Itu caramu. Pakainya sedikit-sedikit. Itu caramu. Saya tadi cerita juga sama jemaat-jemaat sebelumnya. Kadang-kadang kita makan tuh rebutan traktir. Ini bukan sombong ya. Maksudnya saya dan tim saya kalau makan tuh rebutan traktir. Pada mau bayar, siap-siap udah pada buka m-banking semua, rebutan mau traktir. Siapa yang bayar gitu. Dan kalau kita ini sudah saling kenal, jadi kalau ada satu orang bilang gini, bro, kali ini tolonglah gua, tolong kali ini gua yang bayar. Udah pasti dia lagi butuh uang. Loh kok gitu Pak Pendeta? Iya benar. Mereka udah tahu caranya. Dunia bilang kalau saudara kurang, saudara harus menabung. Tapi Alkitab bilang kalau saudara kurang, saudara harus menabur. Amsal 11 ayat 24, the world of generous, dunianya orang yang murah hati. Get larger and larger, tambah besar dan luas. Dunianya apa? Karirnya, koneksinya, berkatnya, bahagianya, sukacitanya tambah besar dan luas. The world of stingy, dunianya orang yang pelit, kopet, bahasa Sunda koret. Get smaller and smaller, tambah kecil dan kecil. Kalau saudara mau cari ya di The Message Bible, gampang, buka aja Google Proverbs 11:24 MSG, keluar nih yang saya bilang. The world of generous get larger and larger, the world of stingy get smaller and smaller. Bahasa Indonesia gini, ada orang yang menyebar harta. Oke, saya punya 3, saya sebar buat Bapak 2. Yang di tangan saya tinggal tambah banyak, tambah sedikit. Tambah sedikit. Dunia lihatnya gitu. Ada orang yang menyebar harta tambah, Amsal 11 ayat 24 tambah apa? Tambah kaya, bukan tambah miskin. Secara kasat mata, yang saudara lihat, kalau saudara memberi, saldo di tabunganmu tambah kurang. Tapi saya mau bilang, walau kelihatan tambah kurang, Tuhan akan masukin lagi dan tambah banyak. Karena Alkitab bilang begini, ada orang nyebar harta tambah kaya. Saudara percaya ide saudara atau saudara percaya ide dunia? Ide Tuhan. Amin.
1000 filosofi dunia saya mau bilang tidak sebanding dengan satu ide dari Tuhan. Amin. Makanya ayatnya bilang begini, Amsal 13 ya, ayat 20. Boleh Pak Bari bacakan. Amsal 21, Amsal 21 ayat 30. Baca yang keras. Amsal 21 ayat 30. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Wes, amin. Tidak ada hikmat, tidak ada pengertian, tidak ada apa lagi? Pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Dalam arti lain, ide Tuhan lebih hebat dari 1.000.000 filosofi dunia. Amin. Ada orang nyebar harta tambah kaya, ada orang menghemat luar biasa. Wow, pelit banget. Selalu kekurangan. Makanya hiduplah dalam cara Tuhan, ide Tuhan. Ada orang pengen damai sejahtera, pengen hidupnya tenang, tapi nggak mau ikut caranya Tuhan. Saudara pernah baca Lukas 6 ayat 38 bilang begini, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan kemudian seperti ribaan, apa yang waktu kamu memberi diukurkan kepadamu seperti ribaan yang ditumpuk, dipadatkan, digoncang sampai keluar. Itu bicara apa? Saudara baca konteksnya, itu pengampunan. Saudara pengen sukacitamu melimpah? Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Waktu saudara mengampuni orang yang bersalah kepadamu, dan kamu bilang sama orang itu, aku udah mengampuni kamu, kamu gak usah ingat-ingat kesalahanmu, aku udah mengampuni kamu. Orang itu dapat sukacita. Tapi dengar baik, Tuhan curahkan sukacita di dalam hatimu, ditumpuk, dipadetin, digoncang sampai keluar, sukacitamu melimpah, ada terobosan di hidupmu. Amin. Tapi banyak orang mau sukacita, mau ada terobosan sukacita, tapi gak mau mengampuni orang. Ampuni orang, nanti Pak Pendeta tahun depan. Kenapa? Saya butuh waktu Pak Pendeta. Saya mau puasin dulu kesel saya, marah saya kecewa saya mau puasin dulu. Ya udah, tunggu terobosannya tahun depan juga. Sampai di poin ini sudah diberkati firman Tuhan. Ya tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Pegang dadamu, bilang Tuhan pasti buat terobosan bulan ini di hidup saya. Pemain musik boleh siap-siap, nanti saya keasikan nih. Oke, kita masuk poin terakhir, puji Tuhan. Jadi mulai melek karena khotbahnya selesai. Yang tidur, ya tidur di hadirat Tuhan enak ya, bangun ya, puji Tuhan. Kita akan segera selesai khotbahnya, puji Tuhan, haleluya. Kalau saudara mau hidup dalam langit terbuka sepanjang Agustus, artinya ada kemudahan. Artinya apa yang kau kerjakan jadi berhasil, langit terbuka. Sebenarnya saya malas nih bahas ini nih. Dan saudara harus hidup dalam caranya Tuhan. Malaiki 3 ayat 10. Nggak usah dibuka ayatnya, baca di rumah pesan. Nanti saya dibilang kode-kode minta-minta loh. $1.000.000? Ya nggak 1.000.000 punyamu. Punyamu 900. Kalau kamu mau hidup di bawah langit yang terbuka. Tapi kalau nggak apa-apa, pilihan. Amin. Jadi bukan hanya orang yang tepat dibawa di hidupmu, tapi kamu dibawa di tempat yang tepat. Tapi kamu juga hidup dalam rencana Tuhan yang tepat. Kalau 3 hal ini ada di hidupmu, kau pastikan ada di hidupmu, siap-siap. Pak, Bu, saya mau bilang anak muda, siap-siap. Ada terobosan yang supranatural akan Tuhan buat terjadi di bulan ini. Yuk, tepuk tangan yang dahsyat.